Redmi Note 7 masuk dengan kondisi mengenaskan. Bezel atau premnya udah pecah, udah gompal. Backdoornya juga udah pecah ya, karena ini bahannya kaca. Layarnya juga pecah 1000. Tapi untuk sensor sentuhan ini gak masalah ya, normal seperti biasa gitu. Nah, dan ini sangat disayangkan karena kalau kita lihat kualitas dari LCD-nya masih sangat bagus. Ini gak tahu masih ori atau udah gantian ya, tapi yang jelas ini notch-nya kayak notch yang original, karena kalau yang biasanya kalau udah misalkan diganti ya sama LCD lokal itu bentuk notch-nya itu kayak water drop gitu. Kalau ini kan bagus ya, ini juga water drop cuman bagus, beda lah bentuknya lah ya. Mungkin teman-teman tahu. Nah ini tingkat ketajamannya sangat bagus, warnanya juga bagus, dan warna putihnya juga putih susu, tidak terlalu kemerahan, kebiruan atau kehijauan. Sangat sayang ini. Tapi sensor sentuhnya juga tidak ada masalah, cuman memang retak aja gitu. Nah barangkali teman-teman tunggu deh. Nah ini ownernya udah ngasih tempered glass belakangnya ya, backdoor, sama bahannya tempered glass kaca yang baru. Dan ini ada housingnya juga. Nah housingnya kebetulan beli online. Lihat di komenannya, testimoni itu positif ya. Ada yang berkomentar ini seperti original 1:1, ada yang mengatakan ini original. Nah benar saja, pas begitu datang saya coba cek, ini kayak 1:1 dengan ori, ya mudah-mudahan ini original ya, tapi nggak bisa dipastiin ya keasliannya. Cuman kalau dengan harga segitu dan kualitas segini, ini sangat worth it, kayak ori banget. Nah ini kan pasti diganti LCD sama bezelnya sama backdoornya. Oh iya, ini LCD-nya belum di unboxing sih, nanti kita bikin video unboxing buat ngecekan ke toko juga ya, kalau ada apa-apa bisa diretur. Nah barangkali teman-teman ada yang butuh untuk LCD sama bezelnya kondisi tapi minusnya kayak gini ya, siapa tahu mau dipakai-pakai gitu, berguna-guna sedikit-sedikit. Nah, bolehlah ini nanti dilepas. Untuk ketajaman warnanya sangat bagus sekali, sensornya aman, udah dicek juga tidak ada yang mati rasa gitu ya. Kecerahan juga bagus, ketajaman bagus. Wah ini masih bagus, ini sangat disayangkan ya, bisa pecah ya. Ya namanya juga pemakaian ya. Oke, yuk gaskeun. On proses pemindahan semua komponen dari housing lama ke housing yang baru. Nah setelah kita preteli semua, jangan lupa komponen yang terkecil pun kita pindahin ya. Sebetulnya komponen seperti ini tidak bisa asal langsung dicabut ya, harus dipanasin dulu pakai blower baru dia bisa dicabut dengan perlahan. Dari komponen terkecil seperti saringan, speaker, terus plat-plat kayak gini. Nah, diusahakan kita pindahkan, harus selalu dipindahkan. Kalau misalkan tertanam permanen ya, kalau ada yang jual kita beli, biasanya di online ada. Kalau misalkan tidak dipakai, itu pengalaman sih, biasanya itu ada aja errornya. Pada saat pemakaian di housing yang baru, terus terjadi benturan atau terjatuh, itu biasanya suka ada aja yang errornya ya. Makanya saya harus selalu dipindahkan sampai bagian terkecil gitu. Tidak lupa juga kalau misalkan ada yang kotor, kita harus dibersihkan terlebih dahulu ya. Nah ini sebetulnya ini sudah saya panasin tadi dengan blower ya, tinggal kita pindahin aja. Ini housing yang barunya bagus ya, 1:1 dengan yang ori, jadi nggak susah setting. Biasanya kalau misalkan dapat housing yang non original itu yang nggak 1:1 susah banget gitu. Kadang kuncian-kuncian untuk ke motherboardnya juga susah presisi ya. Ini kebetulan alhamdulillah dapat seller yang bagus. Oke, kita lanjut. Saya cut dulu karena terlalu banyak komponen yang harus diambil. Nah seperti ini, sebisa mungkin kita harus pindahkan sampai komponen terkecil pun ya, seperti saringan speaker kiri kanan, double tip yang buat dudukan port charger Type C, sampai ke penyalur panas yang seperti ini ya, yang ada perekatnya. Kita blower dulu, panaskan, lalu kita angkat dengan perlahan. Yang seperti ini biasanya ada beberapa titik ya, ini sebagai grounding juga dan penyalur panas ya, supaya tidak error. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah,
sebisa mungkin kita pindahkan ya. Gas. Alhamdulillah, proses pemindahan sampai komponen terkecil pun, komponen mikro, sudah beres ya. Nah, seperti ada karet yang sangat kecil sekali, saya pindahin. Karet kamera, terus di sini juga ada lubang mikrofon, di baliknya itu ada karet yang kecil banget. Kalau kita bisa pindahin, kita pindahin. Nah, ini stiker atau perekat yang juga sebagai penyalur panas atau grounding ya, dipasangin ya. Tadi kita cabut di housing yang lama, sudah bersih, tidak tersisa lagi. Makanya saya kalau servis itu gak bisa di cepat-cepat sama customer ya, karena harus perfeksionis. Nah, ini sampai barcode yang ada di sana pun di housing lama saya pindahin selagi masih bisa, meskipun kondisinya seperti ini. Oh, sudah terpasang. Yang bawah pun sama. Tinggal kita rapin sedikit-sedikit ya. Gaskeun. Baik. Pasang tombolnya harus hati-hati ya. Pastikan berasa atau berbunyi klik. Nah, kita pasang kunciannya. Oke, presisi. Pastikan memasang antena sinyal lalu harus sampai berasa atau berbunyi klak gitu ya, klik. Nah, pastikan juga ini ke dalam biar nggak kena lem. Kalau tidak benar memasangnya itu biasanya sinyal suka lemah atau hilang sama sekali ya. Enak, klak klak. Enak. Oh, ini nanti baterai dulu. Kita berikan lem baterai ya. Nah, ini lem baterainya ya. Berikan secukupnya aja. Kebetulan ini bekas modelan iPhone ya. Jadi bisa dipasangin, tapi harus hati-hati ya pemasangannya. Ya, di sini owner sudah membeli LCD-nya ya, diberikan merek Indo SSP. Kita mulai unboxing, kita tes fungsi dulu ya. Kalau di packagingnya sih meyakinkan, bagus ya. Testimoninya juga di marketplace sangat bagus ya. Mudah-mudahan tidak ada kendala. Oke. Ori. Oke. Kita tes kendala fungsi dulu ya, mudah-mudahan tidak ada kendala. Hati-hati. Wah, mantap. Langsung presisi. Wah, kalau gambarnya bagus sesuai harapan, ini bisa jadi rekomendasi ya, merek Indo SPP ini. Karena ini presisi. Tidak tebal juga, presisi banget. Yuk, kita kunci dulu. Untuk subboardnya tuh ya, atau PCB bawah, kita beri satu baut dulu aja lah, tengah, agar tidak cepat-cepat.
kita coba pasangkan soketnya. Oke, ngeklik. Enak rasanya. Langsung, terakhir, soket baterai ya. Oke, ngeklik enak. Bismillah. Kita nyalakan. Oke, bergetar. Dup. Senyum air. Oke, masuk. Responsif. Kita fungsi. Oke, putihnya sangat bagus ya. Sangat putih susu, bukan tidak kebiruan, tidak kemerahan maupun kehijauan. Telepon. Kita tes pinggirannya. Oke, responsif. Positif sejauh ini. Oh ini. Oke, lulus. Oke, mantap. Kita pasangkan, kita lem. Kita pasangkan untuk saringan speaker ya, yang bagian depan atau earpiece. Sini kita kasih lem sedikit. Tidak perlu semuanya, hanya sedikit-sedikit saja. Nah, di sini bagian tidak ada lubang ya. Oh, ini untuk pengaman jalur selfie agar tidak berdebu. Harus pakai perasaan ya, sedikit-sedikit banget. Jangan terlalu tebal, sedikit, asal basah aja. Oke, tambahkan sedikit lagi. Supaya kamera depan atau selfie tidak cepat kotor ya. Kalau tidak dikasih lem, itu cepat berdebu ya, debu masuk. Kalau originalnya itu pakai semacam double tip ya. Oke, memerlukan ketelitian tinggi. Oke, hanya sedikit saja. Kita coba pasangkan untuk bagian ini ya. Apakah sudah presisi? Oke, nice, presisi. Oke, kita tunggu kering sebentar. Lanjut, kita melakukan pengeleman ya. Ke pinggiran sini. Jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit, harus pakai perasaan ya. Nah, kita cek dulu apakah LCD ini lubang selfie-nya dilindungin anti gores. Nah, ini ternyata dilindungin, kita harus cabut dulu ya. Kalau enggak nantinya buram selfie-nya. Kita cabut dulu, lepas. Ada yang pakai, ada yang tidak ya. Nah, ini kebetulan pakai, makanya kita amankan dari debu. Oke, pinggirkan. Ya, kita lanjut melakukan pengeleman. Harus hati-hati ya. Bismillah. Memakai perasaan, pelan-pelan saja untuk di jalur yang pinggiran bezelnya ya. Kalau kebanyakan nanti takutnya merembes ke area LCD. Kita coba pindah posisi, jangan sampai meluber ya. Jika ada yang kurang, kita tambahkan sedikit-sedikit aja, titik-titik aja.
Oke, nice. Sejauh ini masih mulus. Oke, ambil napas. Terisi, ini sedikit banget. Nah, biasanya saya kalau udah seperti ini, saya diamkan 1-2 menit sambil nunggu agak kering lemnya ya. Tergantung merek lemnya ya. Kalau saya karakternya ini udah tahu Loskun ini bagus. Ada triknya. Selagi menunggu kering, kita buka segel garansinya ya. Potong aja. Hati-hati. Oke. Masih bisa dipatek. Oke, bagus. Nice. Kamu bisa sampai bersih banget ya. Oke. Nice. Kalau lapar dimakan aja. Canda-canda. Oke. Ini pakai tangan. Berbeda dengan LCD merek lain ya, kayak OG, TikTok, Mito, Sinstar, LF. Ini bagus ya segelnya ya. Banyak segel gitu. Indo SPP. Oke. Oke, ini saya tidak tahu ya kalau garansi kalau ini dicabut hangus atau tidaknya ya. Tapi yang jelas di tes sudah aman ya. Tidak ada kendala. Ini sisanya kita bersihkan biar tidak ada yang mengganjal. Oke. Good. Lanjut kita pasangkan ya. Pastikan bersih ya untuk area ini. Ya, ini harus sekali jadi ya masangnya. Biasanya sih saya sekali jadi. Kalau nggak lagi bikin konten sekali jadi sih. Kalau bikin konten ada aja kegagalannya. Kita bismillah. Yuk, ikutin lekukan ini. Oke. Bismillah. Oke, sekali jadi mantap. Siap. Tinggal kita nanti press ya. Cek kamera selfie, apakah tidak ada yang melober? Tidak, sangat aman sekali. Oke, aman. Nah, sebelum lanjut, kita press dulu aja. Gunakan backdoor yang baru aja. Bolehlah, backdoornya yang baru. Tapi jangan kita pasang dulu. Backdoornya dulu. Ini agar aja ya. Bismillah. Oke, berfungsi. Mantap, presisi banget. Seminggu kering ya. Ganti kaca kamera Redmi Note 7. Kita panaskan dulu pakai blower. Sebentar saja. Pakai perasaan. Oke. Nah. Lalu kita buka. Pasangkan. Pastikan kameranya aman ya, tidak berdebu sedikit pun. Ini untuk kaca penggantinya. Lalu kita pelan-pelan. Ada debu sedikit banget. Oke, aman. Pastikan presisi untuk pemasangannya. Dua tip ini. Nah, lanjut kita siapkan.
chambernya. Kita buka bagian yang bawah aja. Oke. Oke, nice. Lalu kita posisikan yang presisi ya. Sulit sekali. Oke, nice. Kita panaskan sebentar agar tidak ada kondensasi ya atau perubahan suhu, nanti ada potensi mengembun. Sebentar saja. Nah, ini bertujuan agar double tip tadi menyatu ya. Mulus, mantap, aman, tidak ada debu sedikit pun. Bening.